Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Nurahidin, guru bahasa Indonesia SMP Islam Dian Didaktika. Ini cerita praktik terbaik saya dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan kala pandemi. Pandemi COVID-19 menyisakan pengalaman berharga dalam menerapkan pembelajaran bermakna di sekolah. Puncaknya pada pertengahan tahun 2021. Kala pandemi COVID-19 sedang tinggi dan anak-anak mencapai titik jenuh dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Berdasarkan evaluasi dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia, ada sejumlah masalah yang saya hadapi. Pertama, motivasi belajar anak menurun. Ini terjadi karena anak-anak sudah lama melakukan pembelajaran daring di rumah. Kedua, pembelajaran kurang menyenangkan. Hanya sebagian anak yang aktif dalam pembelajaran. Ketiga, media pembelajaran yang monoton. Saya masih mengandalkan buku teks sebagai sumber belajar. Keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat instruksional, kurang memantik kemampuan berpikir kritis anak. Saya lalu melakukan perencanaan agar dapat menciptakan pembelajaran yang memerdekakan di ruang daring. Pada salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, terdapat materi memproduksi pantun. Materi ini seharusnya sangat esensial, terlebih tradisi Depok sendiri yang begitu lekat dengan budaya pantun. Hal yang saya lakukan untuk merencanakan perubahan, pertama, mencari referensi media pembelajaran yang menarik. Setelah melakukan pencarian, saya mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan media ular tangga dalam pembelajaran menulis pantun. Ular tangga merupakan permainan kolaboratif yang sangat populer di kalangan pelajar. Ada tantangan tersendiri untuk melewati setiap kotaknya. Di sini, saya melihat ada celah untuk mengisi tiap kotak tersebut dengan kata atau penggalan larik. Tujuannya untuk memantik proses kreatif anak dalam menulis pantun. Kedua, menciptakan media ular tangga pantun virtual. Ular tangga pantun virtual ini berisi 30 kotak dan 4 bidak dalam platform Google Slide. Desain tiap kotaknya sebelumnya saya buat dalam aplikasi Canva. Saya juga menautkan timer dan kocokan dadu di Google Slide agar anak dapat merasakan sensasi bermain ular tangga pantun secara nyata. Saya membagikan akses slide untuk perwakilan kelompok agar dapat memindahkan bidak pantunnya. Tiap kelompok harus menyusun pantun dalam waktu 5 menit berdasarkan kata atau penggalan larik dalam kotak. Praktik permainan ular tangga pantun dilaksanakan pada bulan Juni 2021 melalui aplikasi Google Meet. Saya membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Jadi sementara mungkin bisa dipimpin oleh Alma ya. Iya, Pak. Ya baik, oleh Alma dan kawan-kawan. Perlu adanya kolaborasi anak-anak ya, dan komunikasi begitu antar anggota kelompok. Pastikan semuanya itu berperan. Saya lalu mendorong anak-anak untuk memahami kembali langkah menulis pantun. Tangga. Nah di sini ada yang pernah bermain ular tangga anak-anak? Wah. Saya pernah. Viola, Nindi, siapa lagi yang pernah bermain ular tangga? Cungkat tangan. Alvin. Ya, yang kalian ketahui ular tangga itu apa sih? Kayak pertama Ada dadunya, ada ularnya juga. Ada dadunya, ada ularnya, kemudian ada tangganya ya. Seseorang Berikutnya saya jelaskan petunjuk permainan. Saat permainan berlangsung, ada antusiasme yang tinggi dari anak. Tiap kelompok bahu-membahu mengisi pantun sesuai waktu yang ditetapkan.
Saya berusaha mendorong tiap anak untuk aktif berkolaborasi. Al, dibacakan Al. Siang hari memakan mangga belah. Cakep. Berumah langsung rehat. Cakep. Janganlah terlalu lelah. Cakep. Berbanyaklah waktu beristirahat. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah sesuai? Kece Pak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Selamat ya kelompok 1. Wah, ini. Evaluasi dari praktik permainan ular tangga virtual yang saya terapkan ini, pertama, anak-anak tampak aktif dalam pembelajaran. Kedua, anak-anak berkreasi seakan tanpa beban. Ketiga, seluruh kelompok tuntas dalam menulis pantun. Tindak lanjut dari praktik baik ini, yakni saya ingin menyempurnakan media ular tangga pantun. Saya juga ingin mengembangkan media-media pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Bersamaan dengan praktik permainan ular tangga pantun ini, alhamdulillah, saya diundang menjadi tim penyusun perangkat ajar kurikulum Merdeka bersama Pusat Asesmen Pendidikan Kemdikbud-Ristek. Pada momen tersebut, saya turut menyebarluaskan perangkat ajar ular tangga pantun di platform Merdeka Mengajar. Tujuannya agar media pembelajaran yang saya kembangkan ini menjadi inspirasi bagi guru se-Indonesia. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, tetap semangat dan selalu menginspirasi.